Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Okay, the simple ways menggunakan daripada Ichimoku Kinkoyo ini adalah rule utamanya selama press berada di atas cloud we buy, and then press berada di bawah cloud we sell. Itu adalah rule rule utama yang bisa dipakai. Oke. Tetapi terkadang ketika press berada di bawah seperti ini, guys, seperti ini. Oke. Ini adalah suatu area kita melihat ada satu bullish engulfing dan price naik. Ketika kita sell di harga ini, maka otomatis we make some mistake. Ya, karena price memang dalam posisi naik. Oke. Nah, sehingga tren itu di Ichimoku dilihat di time frame H4 dan di time frame daily. Ya. Di daily ini adalah sebagai satu penentu tren selama press berada di atas cloud we buy seperti ini, we buy seperti ini. And rule tambahannya adalah perhatikan Kijun dan Kensan Sen ini kalau dia sudah crossing seperti ini, maka this is the bad for us to trade. Ya, ketika dia price berada di atas cloud, merah berada di bawah di atas biru, maka ini area yang pas untuk melakukan satu posisi buy. Oke. Itu rule simple, mempergunakan rule simplenya adalah seperti itu. Nah, di harga saat ini memang price berada di atas cloud di H4. Tetapi Kijun dan Kensan Sen dia crossing di harga ini. Ya, dia crossing di harga ini. Sehingga this make me feel ini mungkin saatnya untuk opsi short posisi. Karena price juga masih berada di bawah cloud. Sehingga ini membuat menjadi satu identifikasi bagi saya untuk melakukan short posisi, sehingga saya ada dua short posisi dengan menambah satu sell limit lagi. Lalu bagaimana nanti ketika price berada di atas cloud di posisi 3645 di atas ini 3645, maka mungkin saya akan close salah satu dengan opsi loss, kemudian dua ini akan saya lock dengan dua buy. Ya, sehingga karena kita tidak tahu price akan higher seperti setinggi apa, kemudian akan low setinggi apa. Tapi tetap melihatnya adalah kita di higher time frame-nya nanti. Ya, Kijun dan Kensan-nya gimana? Kalau Kijun dan Kensan-nya dia masih bertahan di teritori crossing sell, maka mungkin saya akan masih menahan posisi untuk sell. Nah, yang kedua, Awesome Oscillator ini sebagai satu penunjuk untuk opsi buy or sell-nya. Nah, di harga ini Awesome Oscillator dia masih berada dalam teritori negatif, ya, sehingga ketika dia dalam posisi teritori negatif ini, opsinya adalah we wait, ya, we wait until dia berada di posisi positif untuk lock posisi. Memang kalau di H4 range-nya memang mungkin sekitar 100 poin, ya, 100 poin lebih atau bahkan 100 poin lebih, 150. Jadi dari range ini,
ya, dari range ini low, dari range low-nya dari range low dia bisa dari sini 3456 ke posisi di mana ini harga di harga ini, maka ini kita tarik ke atas saja. Posisi di mana katakanlah di sini 3605, maka range-nya ini bisa 150-an, 100 hampir 200 kalau di 4. Makanya kita pakai atau kita pergunakan di time frame H1 ya. Time frame H1 untuk menunjukkan lebih cepatnya dia, lebih cepat opsinya untuk buying or selling dengan melihat kepada posisi sama oscillator ya. Untuk posisi saat ini I don't like to selling dulu. Saya lebih suka selling. Kenapa kok saya selling ada sell limit di atas ini? Saya menambah satu opsi moving average, periodnya saya rubah ke 200. Next, dan oke. Kemudian apply-nya tuh ini apply-nya tuh close ya. Warnanya saya rubah ke, kalau hitam jelas tidak mungkin, putih aja. Oke, 3 pixel dan close. Oke, ini kan close. Oke. Nah, close, kemudian saya tambah lagi sama MA itu 100, tetapi ini di high. Red warnanya putih sama, kemudian nambah lagi MA 200 di low. Oke, ini ya. Jadi itu nah, oke. Nah, ini ini alasannya adalah di M30 dia atasnya ini ada MA 200. Sehingga kenapa saya melakukan satu opsi ini adalah opsi selling. Saya sell limit di MA 200. Saya persiapkan sell di MA 200. Oke. Itu adalah reason kenapa ada sell limit di situ. Kemudian di time frame H1 ya, di H1 dia sudah masuk ke MA 200, sehingga kalaupun nanti kita sell di harga ini it doesn't matter, tapi di harga ini pun saya masih belum lihat ada satu bearish engulfing. Kecuali saya melihat ada satu bearish engulfing, mungkin saya akan langsung sell ya, karena tidak ada bearish engulfing. Ketika price cloud masuk ke dalam cloud seperti ini ya, better for me to waiting saja itu. Oke, better for me to waiting, karena di sesi Asia ini biasanya kalau ingin open pound pound, kemudian ya di pair yang berada di sesi Eropa, saya sarankan untuk open di sesi US. Kalau di waktu Indonesia adalah kira-kira jam 9 malam atau 10 malam. Itu adalah opsi yang paling bagus untuk melakukan satu opsi kontra trend. Jadi seperti ini kontra trend ya. Ya, kalau kita ingin buy, jangan buy di sesi US, di sesi Asia maupun sesi Eropa. Karena biasanya sesi Asia dan Eropa ini satu arah. Ya, kemudian di sesi US pun dia terkadang masih melanjutkan satu trennya. Nah, ketika dia sudah berada di atas jam 9 atau jam 10 malam, itu adalah waktu yang pas untuk melakukan suatu kontra trend. Ya, sehingga kita bisa lakukan opsi buy di harga ini, maka price pun little bit naik. Kalau kita memaksa di sesi Eropa untuk melakukan satu buy dengan harapan bahwa price ini akan naik, maka justru price akan semakin turun.
Terkadang seperti itu. Jadi semakin price akan semakin turun ketika kita memaksa melakukan opsi buy di sesi Eropa atau bahkan di sesi Asia. Ini sesi Asia. Ya, ketika di sesi Asia price malah justru semakin turun ketika kita, makanya for me lebih baik saya menunggu hingga nanti mungkin saya akan kembali melakukan satu opsi, apakah kontra trend ya, apakah lock posisi atau bagaimana nanti ketika di sesi US jam-jam 9 atau jam 10 malam ke atas. Ya, di situ adalah mungkin saya bisa double lot, tergantung trennya nanti gimana. Mungkin saya bisa opsi double lot. Tetapi kalau dari harga ini ketika nanti dia di sesi Eropa dia sudah turun, ya memang sementara trennya dia masih dalam posisi low atau posisi downtrend, sehingga bagi saya menunggu adalah hal yang paling baik. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk sesi kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe my YouTube channel, sehingga untuk segala pertanyaan bisa di komen bawah. Nanti pasti akan saya jawab semua pertanyaannya dari teman-teman. Tapi yang jelas bahwa when we trade, money management is very important thing to do. And saya juga punya account management program. Jadi bagi teman-teman yang kesulitan untuk trading bisa send, nanti kita bisa kontak-kontak, nanti akan saya berikan nomor Telegram. Saya pakai Telegram, hanya pakai Telegram, tidak pakai WhatsApp. Nanti akan saya sampaikan akan saya kirimkan nomor Telegram saya di link deskripsi bawah, sehingga teman-teman bisa kontak saya untuk di account management program. Tapi minimum kali ini adalah 4.000 ya, $4.000 saya, sementara untuk yang 500 dan 1.000 sudah habis terisi, tinggal yang 3.000 dan 4.000 yang masih kosong, sehingga teman-teman kalau punya dana sekitar 3.000 atau 4.000 silakan kontak untuk account management program. Profit share-nya 40-60 ya, profit share-nya 40-60, 40 untuk trader dan 60 untuk investor. Jadi lebih lebih besar untuk investornya. Have a nice day, bye bye.